Orang miskin, menurut Kiyosaki, seringkali berpikir terbatas dan hanya fokus pada cara untuk mendapatkan pekerjaan yang aman. Mereka lebih memilih zona nyaman, dan itu yang kadang ngebuat mereka bisa terjebak. Apa iya? Mari kita bahas. Kali ini, kita bakal ngebahas rangkuman buku yang sangat terkenal di dunia finansial, yaitu Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki. Nah, buku ini ngasih pandangan yang sangat berbeda tentang gimana cara ngelola uang dan ngebangun kekayaan. Jadi kalau misalnya kamu penasaran dengan apa yang ada di balik buku ini, so let's go! Jadi, sebelum kita masuk ke pelajaran utamanya, penting untuk tahu dulu siapa itu Rich Dad dan Poor Dad. Nah, dalam buku ini, Robert Kiyosaki menggambarkan dua sosok yang sangat mempengaruhi pola pikir dan cara pandangnya terhadap uang. Poor Dad adalah ayah kandung Robert, seorang pendidik dengan gelar akademis yang cukup tinggi. Dia percaya bahwa jalan menuju kesuksesan itu adalah belajar dengan keras, cari kerjaan yang stabil, dan ngumpulin uang yang banyak. Sedangkan Rich Dad, sosok yang lebih dekat dengan Kiyosaki, seorang pengusaha yang sukses tanpa gelar akademis. Dia ngajarin bahwa untuk kaya, kamu harus bisa memahami uang dan gimana cara kerja aset. Pelajaran pertama yang Kiyosaki ambil dari Rich Dad adalah tentang gimana cara ngelola uang. Rich Dad bilang, jangan bekerja untuk uang, biarkan uang yang bekerja untuk kamu. Nah, ini artinya daripada kamu hanya mengandalkan pekerjaan tetap untuk menghasilkan uang, kamu harus mulai berpikir untuk memiliki aset yang bisa menghasilkan uang. Contoh sederhananya adalah investasi. Kalau misalnya kamu punya properti yang bisa ngasilin sewa, saham yang ngasilin dividen, atau bisnis yang bisa berjalan tanpa harus terlibat langsung, artinya kamu udah memulai membangun passive income. Ini adalah contoh cara untuk ngebuat uang bekerja untuk kamu. Kedua, tentang aset dan liabilitas. Nah, banyak orang yang berpikir bahwa rumah yang mereka tinggali adalah aset. Padahal menurut Kiyosaki itu adalah liabilitas. Jadi apa bedanya? Nah, aset adalah sesuatu yang menghasilkan uang untuk kamu. Kayak properti yang disewakan, ada saham, atau bisnis yang menguntungkan. Sedangkan liabilitas adalah sesuatu yang ngehabisin uang kamu. Kayak utang, cicilan rumah, atau bahkan mobil yang terus-menerus membutuhkan biaya perawatan. Banyak orang yang terjebak dalam membeli barang-barang yang mereka anggap aset. Padahal itu hanyalah liabilitas yang terus-menerus menguras uang. Pelajaran ketiga adalah tentang pentingnya pendidikan keuangan. Nah, Kiyosaki mengajarkan bahwa kamu nggak perlu sebenarnya punya gelar yang tinggi untuk bisa kaya. Yang kamu perlukan adalah pemahaman tentang gimana uang bekerja, investasi, dan bagaimana mengelola resiko. Dia percaya bahwa pendidikan di sekolah seringkali nggak ngajarin kita tentang gimana caranya untuk bisa mengelola uang dengan bijak. Nah, untuk itu, kamu perlu belajar nih tentang aset, liabilitas, stock market, properti, dan cara-cara lain untuk bisa ngasilin uang. Pendidikan keuangan yang baik adalah yang memungkinkan kamu untuk membuat keputusan finansial dengan cerdas. Pelajaran berikutnya adalah tentang mengambil resiko. Nah, banyak orang yang takut untuk bisa ngambil resiko, terutama saat berbicara tentang uang. Nah, Kiyosaki bilang, resiko yang paling besar adalah tidak mengambil resiko sama sekali. Menurutnya, orang yang berhasil di dalam dunia keuangan itu bukanlah orang yang nggak pernah gagal, melainkan orang yang berani belajar dari kegagalan dan nggak takut untuk bisa coba lagi. Resiko itu udah pasti ada, tapi dengan pengetahuan dan perencanaan yang tepat, nah kamu bisa meminimalisir kerugian. Pelajaran terakhir yang sangat menarik adalah tentang mentalitas orang kaya dan orang miskin. Orang miskin, menurut Kiyosaki, ini seringkali berpikir terbatas dan hanya fokus pada cara untuk mendapatkan pekerjaan yang aman. Mereka lebih milih untuk cari zona nyaman, dan itu yang kadang ngebuat terjebak. Sedangkan orang kaya itu berpikir berbeda. Mereka fokus pada gimana caranya ciptain peluang, berinovasi, dan nggak takut untuk gagal. Mentalitas inilah yang ngebuat orang kaya bisa tumbuh lebih cepat. Nah, sementara orang yang hanya mencari pekerjaan tetap akan terjebak di posisi yang sama. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari Rich Dad Poor Dad ini? Nah, buku ini ngajarin kita bahwa untuk bisa mencapai kebebasan finansial, kita harus mulai berpikir seperti pengusaha, memahami perbedaan antara aset dan liabilitas, dan terus meningkatkan pendidikan keuangan kita. Jangan takut untuk mengambil resiko dan mulai membangun aset yang bisa bekerja untuk kita. Kalau kamu ingin sukses secara finansial, mulai sekarang cobalah untuk berpikir lebih luas dan bijak, terutama tentang uang.
Nah, ingat, yang penting adalah bukan berapa banyak uang yang kamu hasilkan, tapi bagaimana kamu bisa ngebuat uang tuh bekerja buat kamu. Semoga rangkuman Rich Dad Poor Dad ini bisa memberikan manfaat buat kamu. Nah, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.